Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureli Sanda Adisti dengan NIM G1E121031 di mata kuliah Kimia Organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon itu. Senyawa hidrokarbon di sini adalah salah satu contoh dari senyawa kimia yang bersifat organik. Senyawa organik itu sendiri adalah senyawa kimia yang pada molekulnya mengandung karbon kecuali karbonat, karbida, serta oksida karbon. Sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang tersusun atas atom unsur hidrogen atau atom H dan unsur karbon atau atom C. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ada dua jenis senyawa hidrokarbon yang berdasarkan jenis ikatannya. Ini penting untuk penamaan nanti. Yang pertama itu adalah hidrokarbon jenuh yang berisi ikatan kovalen tunggal pada seluruh ikatan antar atom karbonnya. Contohnya adalah alkana. Yang kedua adalah hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh di sini memiliki satu atau lebih dari ikatan rangkap dua ataupun rangkap tiga pada seluruh ikatan antar atom karbonnya. Contohnya adalah alkena dan alkuna. Untuk tata nama senyawa hidrokarbon itu dibagi menjadi tiga: alkana, alkena, dan alkuna. Alkana di sini adalah tata nama iupak hidrokarbon yang menambahkan imbuhan ana pada akhiran namanya dengan rumus CnH2n ditambah 2. Yang kedua adalah alkena. Jenis senyawa hidrokarbon ini menambahkan imbuhan ena pada akhiran namanya. Rumus alkena di sini adalah CnH2n. Untuk alkuna di sini jenis senyawa hidrokarbon ini menambahkan imbuhan una pada setiap akhiran namanya. Untuk rumus alkuna adalah CnH2n kurang 2. Untuk pengaplikasian rumus tersebut, yang kita akan mulai dari alkana di sini adalah CnH2n ditambah 2. Jika kita masukkan nominal n itu adalah 2, berarti kita masukin C2 ditambah C2H2n 2 kali 2 ditambah 2, berarti 2 kali 2 4 ditambah 2 6, berarti C2H6. Selanjutnya untuk alkena CnH2n CnH2n N2 H2 2 kali 2 berarti 4 C2H4. Selanjutnya seperti itu, dimasukin angka 3 C3H2 kali 2 kali 3 6 berarti C3H6. Untuk alkuna itu ada pengurangan, jadi Cn tadi misalkan 2 H2 kali 2 4 dikurang 2 berarti 4 dikurang 2 berarti 2, berarti C2H2 seperti itu. Selanjutnya untuk tata nama senyawa hidrokarbon itu sendiri terdapat 3 bagian penting pada setiap namanya: alkana, alkena, alkuna. Bukan hanya sebuah nama tapi memiliki arti. Oke, untuk bagian pertama, al itu adalah nama alkilnya. Yang untuk bagian kedua, an, en, un. Itu di situ adanya ikatan rangkap atau tidak pada rantai tersebut. Misalkan pada bagian 1 an, berarti di situ dia memiliki ikatan rangkap tunggal. Untuk n berarti dia memiliki rangkaian ikatan rangkap pada rantai tersebut memiliki ikatan rangkap 2. Untuk un berarti dia memiliki ikatan rangkap 3. Untuk bagian ketiga itu menunjukkan ada tidaknya gugus. Jika akhirannya a berarti tidak ada gugus apapun. Selanjutnya, untuk aturan penambahan jumlah atom itu juga memiliki aturan. Semisal jumlah atomnya adalah 1, jumlah atom C-nya ada 1, berarti dia dinamakan met. Ini sebenarnya harus dihafal di luar kepala. Misal C1 itu met, C2 itu et, C3 prop, C4 but. Misal kita masukkan ke yang aturan sebelumnya. C1 untuk gugus fungsi ikatan rangkap 1 met berarti ditambah ana, metana. Untuk yang ikat rangkap 2 berarti metena. Untuk rangkap 3 berarti metuna. Selanjutnya untuk C2 etana berarti
menjadi etena dan etuna, seperti itu. Sebelum masuk ke contoh, saya akan memflashback gimana sih tata nama senyawa hidrokarbon tersebut. Dari poin-poinnya tadi kan saya sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi poin utamanya itu yang pertama, cari rantai paling panjang pada rangkaian tersebut. Rantai paling panjang yang banyak atom C-nya itu menjadikan dia rantai utamanya. Untuk penomoran pada alkana di sini dilihat dari yang mana sih yang paling mendekati cabang-cabangnya. Jadi yang paling mendekati itu dijadikan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi penomoran dimulai dari rantai yang mendekati cabang. Untuk alkena, alkuna itu dilihat dari ikatan rangkapnya, mana yang paling mendekati ikatan rangkapnya, itu yang dijadikan patokan untuk penomoran tersebut. Selanjutnya dilihat dari ikatan rangkapnya, ikatan rangkap berapa. Misal ikatan rangkap 1 itu menjadi alkana, untuk rangkap 2 alkena, dan ikatan rangkap 3 itu alkuna. Kemudian kita lihat cabangnya seperti apa. Untuk CH3 itu kan C-nya 1 tuh, kita balik lagi ke yang tadi, flashback lagi yang tadi, berarti CH3 berarti itu adalah metil. Untuk C2H5 itu adalah etil. Yang sering keluar itu, yang pasti sering keluar. Nah, dan untuk penomoran cabang, jika cabangnya ada banyak, ada 2 atau 3 atau 4, itu jadi setiap cabangnya dikasih misalnya ada 2 etil berarti dietil, untuk 2 metil berarti dimetil. Seterusnya untuk misalnya ada 3 metil berarti trimetil, seperti itu selanjutnya. Setelah ketemu rantai yang paling panjang, sudah tahu nih penomorannya dari yang mana, udah tahu ada berapa cabang. Nah, kita lihat dari rangkapnya. Semisal tadi kita balik ke contoh, kita lihat. Jadi kimia itu nggak lepas dari yang namanya contoh pengaplikasian. Karena kalau cuma disebutin itu nggak bakal nyambung kotak. Jadi kita lihat yang rantainya paling banyak nih. C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa tadi? Heksana. Tapi di sini ada rangkap 2 nih. Berarti dia heksena. Kenapa saya nggak ngitung hanya? Karena kan sudah saya bilang, jadi atom C itu pasti harus tertutup. Jadi udah pas ini C3, C2, C1, karena dia udah ketutup nih sama rangkap 2-nya tadi. C1, C2, C3 itu pasti pas, gak pernah kurang. Jadi kenapa saya bisa langsung heksena? Lihat atom C-nya, lihat rangkap 2-nya, dan kebetulan dia gak punya cabang. Kita lihat ke contoh yang ada cabangnya. Sebelumnya kita cari dulu rantai utamanya yang mana yang panjang. Jangan spontan lihat yang lurus itu adalah rantai utama, enggak. Kita lihat atom C-nya banyak yang mana. Kita hitung dari yang lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7. Coba kita ambil yang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, ada yang lebih panjang dari yang lurus tadi. Berarti kita ambil yang ke bawah. Nah, sebelum kita yang ke bawah, kita lihat ada cabang atau enggak. Kebetulan ada nih di sini. Nah, ingat penomoran tadi harus untuk alkana dilihat dari yang paling dekat sama cabang. Jadi untuk penomoran kita mulai dari bawah ke atas. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Di yang keempat, C yang keempat, dia punya cabang etil. Berarti ntar tulisan untuk penamaannya itu 4 etil. Kebetulan ini C-nya, C untuk rantai utamanya itu ada 8, dan ini adalah alkana, berarti dia oktana. Berarti nama untuk senyawa ini adalah 4 etil oktana, seperti itu. Dan yang terakhir, ini udah rantai 1, terus rantai 1 dan atom C-nya cuma 4, berarti dia butana. Dia juga gak punya cabang di sini. Oke, sesimpel itu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika saya ada salah.